Bab 722. Kompleks zona perang dihancurkan. Tengah malam, 4 ekskavator tiba-tiba muncul di jalan kompleks zona perang berada. Di belakang masih ada beberapa truk yang berisi orang-orang. Semuanya membawa senjata. Tudururururu. 4 ekskavator melaju kencang ke kompleks zona perang. Dorong. Keempat ekskavator maju berdampingan. Langsung merobohkan semua dinding halaman kompleks zona perang. Salah satu anjing militer di dalam mulai menggonggong. Kecepatan keempat ekskavator tidak berkurang. Mereka langsung meratakan semua yang ada di halaman kompleks. Kemudian dia bergegas menuju gedung di dalamnya. Mereka diperintahkan oleh Alwyn untuk meratakan kompleks zona perang tempat Nathan tinggal. Setelah Nathan dan beberapa orang mendengar kebisingan itu, mereka segera turun. Melihat pemandangan di depannya, Nathan sangat marah. Dia tidak takut dengan serangan 100.000 orang seperti Panglima Perang Dermus. Hanya takut trik busuk orang biasa seperti ini. Tidak pernah berpikir bahwa komplotan orang ini akan meratakan tempat ini. Suara gemuruh dari ekskavator terdengar. Berhenti kurang dari setengah meter dari Nathan. Minggir, kami ingin meratakan tempat ini. Bila terluka bukan tanggung jawab kami. Pengemudi ekskavator berkata dengan dingin. Mereka tidak berani melukai orang. Atau membunuh orang. Hanya saja Nathan dan yang lain tidak menyingkir. Tetap berdiri di sana. Wajah semua ganas. Tatapan mata yang menakutkan seperti binatang buas. Pengemudi ekskavator ketakutan. Ragu untuk maju. Puluhan orang tiba-tiba turun dari truk. Membawa jeruji besi. Maju ke hadapan Nathan dan yang lainnya. Cepat minggir. Kami menerima tugas untuk merobohkan tempat ini. Jika tidak ingin mati cepat menyingkir. Sekelompok orang ini berteriak sambil mengayunkan tongkat besi. Mereka diperintahkan untuk meratakan tempat ini. Siapapun yang menghalangi akan dipukul. Vermilion bertanya dengan wajah dingin. Apa kalian tahu tempat apa yang kalian robohkan? Semua orang sangat marah. Bahkan keluarga Warren Neslandia tidak berani melangkah lebih jauh ke halaman. Tetapi mereka merobohkannya. Hehe. Bukankah hanya halaman yang bobrok? Aku tidak peduli tempat apa ini. Pemimpin itu mengayunkan tongkat besi dan mengancam. Aku katakan sekali lagi. Cepat menyingkir. Kalau tidak tongkat kami tidak memberi ampun. Aku hitung mundur sampai 3, 2, 1. Setelah dia menghitung 3 kali. Nathan masih berdiri di sana. Tidak bergerak. Saudaraku. Hajar. Pria itu memberi perintah. Semua orang maju menyerang dengan tongkat besi. Bang, tidak ada yang menyangka bahwa Nathan memiliki tendangan langka yang menendang terbang orang paling depan. Duar, setelah terbang ratusan meter, dia jatuh terpelanting. Tubuhnya berkedut beberapa kali, kemudian berhenti. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka semua menatap Nathan dengan tidak percaya. Bahkan White Tiger tidak percaya. Nathan sudah marah. Bab 723. Nathan kesal. Nathan dengan wajah dingin. Maju menyerang. Bang. Brak. Dalam waktu kurang dari 30 detik. 50 orang jatuh ke tanah. Tidak ada yang bergerak. Semua orang pingsan. Setiap orang setidaknya patah 10 tulang. Nathan jarang beraksi. Bahkan tidak akan beraksi. Tapi kali ini, dia sendiri yang akan menghabisi para antek ini. Ini menunjukkan kemarahannya. Bahkan Raja Perang White Tiger tercengang. Ini adalah pertama kalinya Dewa Perang begitu marah setelah kembali ke Anhemia. Sebenarnya ini karena perasaan Nathan terhadap negara. Dia telah menjadi tentara selama 6 tahun dan bertempur bersimbah darah di garda depan. Hanya untuk melindungi tanah yang dia pijak. Meskipun kompleks zona perang adalah tempat tinggal sementara. Tapi dalam hati Nathan sudah setara dengan rumahnya. Siapapun yang menghancurkan negaranya, dia akan bertarung dengannya. Bang, duar. Tiba-tiba Nathan menendang ekskavator. Muncul pemandangan menakjubkan. Ekskavator penyok ke dalam. Ekskavator seberat itu penyok karena sebuah tendangan. Krak. Kemudian ekskavator retak. Bang. Dia menendang ekskavator lain lagi. Duak. Ekskavator tumbang. Ini. Semua orang yang hadir tercengang. Kekuatan apa ini? Dengan kaki mendendang ekskavator berbobot puluhan ton. Apa dia masih manusia? Apakah dia dewa?
Keempat pengemudi ekskavator berguling dan merangkak menjauh dari tempat kejadian seperti kerasukan. Tidak ada yang mengira hal ini akan terjadi. Dewa Perang. Aku akan segera selidiki siapa yang melakukannya, kata Green Dragon. Tidak perlu. Aku tahu siapa itu, Nathan berkata dengan dingin. Pada saat ini hampir fajar. Vito Mathis, Alwyn dan yang lainnya telah berkumpul di Asosiasi Pengusaha South Mantis. Semua orang tertawa bahagia. Ketua, sekarang kita tunggu hasilnya saja. Aku tidak percaya setelah menghancurkan tempat tinggalnya, dia tidak akan takut. Alwyn tertawa. Vito Mathis menunjukkan senyum maniak. Bermain dengan kami, anak muda. Terlalu cepat untuk melawan kami. Kami punya banyak cara. Ya, selama bertahun-tahun orang yang telah mati bermain dengan kita setidaknya ada 90 lebih. Seorang pemuda berani menantang kami. Alwyn mencibir. Pagi-pagi sekali. Keluarga Pramana datang. Itu adalah Neil dan Rahel. Demi proyek tersebut. Ternyata keluarga Pramana juga sibuk ke sana kemari. Mereka sudah menghubungi beberapa kali setelah mendengar Asosiasi Pengusaha South Mantis memiliki solusi. Kali ini mereka secara khusus datang untuk memohon masalah konferensi investasi. Mohon bantuan ketua dan para dewan. Sambil mengatakan itu, Neil memberikan cek kepada Vito Mathis. Melihat cek senilai 5 miliar, Vito Mathis tersenyum. Keluarga Pramana telah datang 2 kali. Sudah lebih dari 10 miliar. Sangat murah hati. Tenang saja. Masalah ini ditanggung oleh kami. Beberapa hal bisa dikontrol. Bab 724. Kalian tidak seharusnya menyentuh tempat tinggalku. Vito Mathis berjanji. Komisi seperti ini akan terus mengalir tanpa batas di masa depan. Bagaimanapun juga ini terkait 300 triliun. Setelah mengantar keluarga Pramana keluar, Vito Mathis sudah mulai membayangkan. Tidak berapa lama uang komisi akan berdatangan. Dia akan menggunakan uang itu untuk membeli sebuah villa di Eletas dan Anhemia untuk menghidupi 2 selingkuhannya. Hehe, tak. Tepat saat ini, ada suara langkah kaki yang tergesa-gesa di koridor. Beberapa pengemudi ekskavator berlari masuk. Hah? Kenapa kalian datang? Apa yang terjadi? Alwyn berkata dengan terkejut. Mereka semua terkulai lemas. Terengah-engah. Kami bertemu monster. Keempatnya kelelahan dan terengah-engah. Ada apa sebenarnya? Katakan dengan jelas. Ini membuat Vito Mathis cemas. Apa kompleks itu sudah dirobohkan? Alwyn bertanya. Sudah. Jawab mereka. Fiu. Alwyn menghela nafas lega. Baguslah kalau sudah dirobohkan. Dia pikir tidak berhasil. Tapi kita mendapat masalah, kata mereka. Sebelum sempat bertanya lagi, sekretaris datang dan berkata, Ketua, ada seorang pria bernama Nathan Clark di luar meminta untuk bertemu denganmu. Hahaha. Benar-benar berhasil. Orangnya langsung datang. Vito Mathis tertawa. Alwyn mengibaskan tangannya. Kalian pergi dulu. Beberapa pengemudi ekskavator ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung dibawa pergi. Segera, Nathan datang ke ruang konferensi. Melihat dia datang, Vito Mathis dan yang lainnya tersenyum. Apa? Sudah mengerti. Kamu dengan patuh bisa mendapatkan banyak keuntungan, tapi memaksa kami menggunakan cara kasar. Alwyn tertawa. Vito Mathis meletakkan kakinya di atas meja dan berkata sambil tertawa. Selama kamu setuju untuk bekerja sama, keuntungan yang kami janjikan tadi malam adalah milikmu. Aku akan menambahkan 50 miliar lagi untukmu. Begitu Vito Mathis melambaikan tangannya, sekretaris segera menyerahkan 2 lembar cek. Total 150 miliar. Ini adalah trik paling sering digunakan Vito Mathis. Halus keras digunakan bersama. Dengan cara begitu bisa mengendalikan orang sepenuhnya dalam tangannya. Sudah. Mulai sekarang kita semua adalah teman. Tidak perlu pusing demi hal kecil ini. Sambil mengatakan itu, Alwyn hendak menepuk bahu Nathan. Bang! Tanpa diduga, Nathan menendang Alwyn hingga terpelanting. Bang! Krak! Alwyn terbang keluar menghantam meja konferensi. Ah! Dia menjerit kencang. Hanya dia yang tahu seberapa kuat tendangan Nathan. Setelah melihat ini semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Nathan akan menendangnya. Nathan menatap beberapa orang dengan mata dingin dan keji. Kalian tidak seharusnya menyentuh tempat tinggalku.
Nada kalimat ini datar, tetapi menyiratkan niat membunuh yang keji. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukul orang, teriak Vito Mathis. Bersambung.